Selamat pagi guys, we are ready to yoga mats. Kita bakal ke yoga mats. Cek pakai jersey Madrid, Chelsea and Munsan. Okay, we gonna go to Gymnasium 1 and then we meet other people country. Oke, lanjut Andi guys. Hari berikutnya setelah dari Pattaya, kita kembali lagi ke modul perkuliahan. Kali ini temanya yoga dan pilates. Yang bikin beda, kita belajar langsung dari Profesor Thailand. Beliau memang ahli di bidang ini. Cara ngajarnya pun tenang, gerakannya pelan tapi efeknya kerasa sampai ke seluruh badan. Jujur, yang aku rasain enak banget. Walaupun di beberapa bagian badan terasa panas dan agak pegel, tapi justru di situ sensasinya. Setelah selesai yoga, tubuh terasa lebih ringan dan lebih rileks, serta pikiran jadi lebih tenang. Makan ini cuman 40 baht. Ini 40 baht. Ini 35 karena dia nggak pakai sayur. Pemuda makan bangsa. Oke, mantap. Selamat pagi guys. Hari ini kita free day. And then kita mau ke Wat Arun ke Bangkok sama ciwi-ciwi berenam. Kata free day, cuman siangnya kita ada modul. Jadi nanti begitu sampai sana langsung balik lagi. Siangnya mungkin jam 11, setengah 12 udah langsung balik. Oke, kita langsung mau menuju ke Wat Arun. Oke guys, lanjut nanti. Setelah selesai modul, keesokan paginya kita melanjutkan perjalanan ke Wat Arun yang ada di Bangkok. Perjalanan dari kampus butuh waktu sekitar 1-1,5 jam karena jaraknya memang cukup jauh. Sampainya di sana, Wat Arun langsung kelihatan mencolok. Candi Buddha ini adalah salah satu ikon Bangkok yang letaknya sangat dekat dengan Sungai Chao Phraya serta jadi salah satu spot yang paling sering dikunjungi wisatawan. Oke guys, kita udah bertemu mereka. Kita mau masuk ke Wat Arun. Bayarnya 200 baht per person. Ada bahasa Indonesianya coy. Wisatawan membeli tiket dan masuk di kotak sebelah kanan. Oke. Itu larangannya. Nih. Karena ini mihu-mihu is okay. Ya, Thailand mihu-mihu. Untuk masuk ke area Wat Arun, kita perlu beli tiket sekitar 200 baht per orang. Memang terasa agak mahal, tapi rasanya sebanding karena tempat ini bukan cuma cantik, tapi juga punya nilai sejarah yang kuat. Sekitar 1 jam, kita jalan pelan menyusuri area Wat Arun, melihat detail bangunan, dan menikmati suasana di sekitarnya. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweet home. I belong with you, you belong with me. Setelah itu, kita kembali lagi ke Swu. Di perjalanan, hujan sempat turun cukup deras. Halo guys, kita udah di taksi. mau pulang Pulang kemana? ke kampus karena Unes. enggak, kita ke Sewu karena setengah 2 kita ada materi skipping. Enggak, aku nggak mau pulang Unes. Lapar guys, lapar. Kita
kita berarti tadi hitungannya berapa ya? 1 jaman tok ya? Ya. Cuman 1 jam di Wat Arun. Ya, it's okay. Namanya resiko kamu mau ke sana atau enggak. Intinya kan gitu. Kan kita enggak selamanya juga di sini, guys. Kita kan besok juga udah pulang dan kita coba-coba nyari waktu senggang. Nah, ini waktu senggang. Oke, guys. Lanjut nanti di dormitory. Tapi waktu mendekati kampus, hujan mulai reda dan langit tiba-tiba berubah. Awan putihnya tebal, bentuknya seperti kapas, dan pemandangan yang bikin capek perjalanan langsung hilang. Halo guys, kita harus buru-buru ke gimnasium karena udah 1:30. Ya 1:30 kita baru jalan. Oke, kita harus buru-buru ke gimnasium. Ada modul skipping. Ya itu, dah pokoknya ini sambil makan, belum makan. Oh, ini sambil makan. Soalnya kita tidak punya banyak waktu. Oke, bye-bye. Di siang harinya, kita masuk ke modul lagi. Kali ini, ada pos permainan yang dibuat oleh teman-teman dari Denmark. Karena aku gak banyak ambil video di hari itu, kita langsung lompat ke hari berikutnya. Karena kegiatannya yang masih sama. Halo, selamat pagi. Hari ke-10 di Thailand. Pagi ini kita akan ke ODS lagi. Ketemu anak-anak kecil, habis itu kita bakal ada kayak cultural ya, pokoknya dari Thailand lah ya, tapi kayak Indonesia juga, kayak nanam padi gitu. Terus ada pabrik dyeing, nanti kita suruh pakai baju putih, kayaknya perwarnaan atau apa gitu ya, pokoknya gitu, kayak katanya mirip kayak batik gitu. Udah persiapan mandi, habis itu kita langsung menuju ke kantin dan dijemput pakai bis. Oke guys, lanjut nanti. Halo guys, come back with us di ODS. Ya gak, Bi? Kita bertemu adik-adik lagi. Adik-adik harapan bangsa Thailand. Ya ini dari adik-adik Indo. Ya ini kita studi visit again. Tapi yang Aussie nggak ada, because yang Aussie lagi praktis di sekolah ini. Sorry. Yeah, really? Say hi. Nah, kita studi visit lagi, tapi kayaknya beda deh acaranya, maksudnya kayak pengenalannya beda. Kita kayaknya bakal game-game di sini sama adik-adik kecil. Oke, tunggu kita lagi. Bye-bye. Hari selanjutnya, kita kembali lagi ke ODS. Dan lagi-lagi, kita ngerasain hal-hal seru. Di sini, kita nyobain berbagai permainan yang fokusnya melatih motorik tubuh. Karena ini adalah proyek mereka untuk melatih anak-anak ke depannya. Salah satu permainan yang paling menarik namanya Diablo. Bentuknya mirip yoyo, tapi ukurannya lebih besar dan dimainkan pakai 2 tongkat kecil. Awal nyoba kelihatannya gampang, tapi ternyata butuh fokus dan koordinasi tangan serta keseimbangan.
Selain itu, ada juga permainan piring-piringan yang dimainkan pakai tongkat kecil. Permainan ini melatih keseimbangan dan ketepatan gerak. Yang bikin aku cukup kagum, anak-anak di ODS ini punya reaksi yang cepat banget. Mereka bisa nangkep dan merespon dengan gerakan yang tepat. Bahkan ada permainan yang pakai potongan kardus, jumlahnya sampai lebih dari 15, dan mereka tetap bisa fokus. Di sini aku jadi mikir, anak-anak di Indonesia juga sebenarnya punya potensi besar. Tinggal bagaimana motorik dan koordinasi otak serta tangan lebih sering dilatih sejak kecil. Kegiatan di ODS ini kita tutup dengan dance bareng. Gerakannya sederhana tapi seru dan bikin suasana jadi lebih ramai. Siangnya, aku makan lagi di ODS. Dan belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini aku pilih ayam dan aman. Hehehe. Sore harinya, setelah pos di ODS, kita lanjut ke tempat outbound buat seneng-seneng lagi. Gimana ini? Dia Dia nggak ngomong ke kita kalau mereka bodis kita. Cuman diem-dieman. parah ya. Mereka itu body kita, tapi mereka gak bilang ke kita, padahal kita itu temennya. Parah. Wih, kita naik kayak gini guys. Ya nggak, Ja? Hai guys, kita kayak Satpol PP. Kita naik angkot khas Thailand yang bisa muat sampai 12 orang. Melewati jalan perkampungan di sekitar kampus U. Di tempat outbound ini, kita bisa ngelakuin banyak hal. Mulai dari main santai di taman, ngasih makan kambing sampai nanam padi. Hal yang sebenarnya biasa kalau di Indonesia, tapi di sini rasanya jadi pengalaman baru. สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะอยู่กับออมและเจนและ ราฟี ราชี มิสเตอร์ และยู ว้าว ตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปดำนากัน Kita juga seluncuran di kolam lumpur sampai badan bau lumpur semua. Ketawa lepas tanpa mikirin capek. Ternyata, bersenang-senang itu nggak selalu harus tentang gerak atau aktivitas fisik. Kadang, kita juga bisa senang lewat hal-hal yang kelihatannya sederhana, seperti kerajinan tangan. Salah satu momen yang cukup berkesan buat kami adalah saat belajar membuat telur asin. Sebenarnya di Indonesia juga ada, tapi rasanya beda, karena ini bukan cuma soal bikin makanan. Ini soal belajar budaya dari tangan langsung. Dan disitulah aku mulai sadar. Kadang, yang kita cari bukan hal baru yang belum pernah ada sama sekali. Tapi, cara baru untuk melihat hal yang sebenarnya sudah kita kenal. Ada juga momen yang jujur bikin kami ketawa terus. Waktu itu tentang Nen, atau yang biasa disebut Salapau. Awalnya cuman belajar huruf Thailand biasa, tapi entah kenapa karena suasananya, karena kebersamaannya, hal sederhana bisa berubah jadi momen yang gak terlupakan. Di hari itu kita tutup dengan langit sore yang indah saat perjalanan kembali ke Suwo. Karena ini adalah malam terakhir kita berada di sini.
Kita pulang pakai angkot again. Out, look at this. Jujur, rasa sedih mulai kerasa. Karena semua momen ini akan segera jadi cerita. Dan itu dia, friend, cerita seru lainnya selama aku di Swo. Terima kasih sudah ikut perjalanan ini. Sampai ketemu di part berikutnya. Bye-bye, friend.